Selamat datang ya teman-teman semuanya, selamat bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi, selamat datang, selamat bergabung di Crafting Talk with Cactus Flower episode yang kedua. Kedua. Di episode kali ini saya akan mengundang teman crafter saya yang sebenarnya bukan teman sih, lebih ke idola kali ya, lebih tepatnya, karena saya ngefans banget sama Mbak Crafters yang satu ini. Dari kemarin udah saya ceritain juga saya mau ngobrol bareng siapa. Teman-teman juga pasti udah banyak yang nungguin ya, karena mbaknya tuh desainnya keren-keren banget. Nah, daripada lama-lama, saya langsung aja kali ya, saya mau undang Mbak idola saya ini, Mbak Dewi dari The Nix Collection. Mbak Dewi apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Ria gimana, apa kabar? Suara saya jelas ya, Mbak ya? Jelas Jelas? banget, jelas banget. Oh ya, oke. Sip. Aku mupeng banget lihat backgroundnya. Apa? Oh, ini Iya. ini salah satu apa ya, pojok favorit di rumah sih. Sebenarnya deket banget sama tempat kerja. Ah, Kalau ini tempat kerjanya tuh sebenarnya ada di samping samping pojokan itu. Dadah, Oh, itu. udah sering ngintip sih di Instagramnya Mbak Dewi. Iya, nah Super kalau ini duper tuh tempat nongkrong. itu. Ya gitulah, Mbak. Iya, Namanya mama kalau di rumah kadang sukanya beberes juga sih. Jadinya ya pengen bikin pojokan estetik aja biar fresh. biar oke. Oke, Ya. teman-teman, Mbak Dewinya udah ada di sini, jadi kita mulai aja kali ya Mbak. Sebelumnya saya mau Mm-mm. ucapin thank you so much, terima kasih banget Mbak Dewi udah mau diajak ngobrol-ngobrol di sini, digangguin waktunya Jumat sore. Semoga selalu saya ulang, semoga obrolan kita ini ada manfaatnya buat kita Amin, amin insya Allah. sendiri, syukur-syukur buat yang nonton juga gitu. Nah, Mm. jadi crafting talk itu sebetulnya cuma sesi curhat dan ngobrol aja sih Mbak, nggak ada, Mm-mm, 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 bukan interview atau wawancara yang serius gimana gitu. Bener-bener mm-mm, cuma mm-mm. sharing aja. Boleh nggak sih Mbak Dewi kenalan sedikit? Saya sih yakin udah pada kenal ya, cuman mungkin Mm-mm, aja mm-mm, satu dua mm-mm. orang yang belum kenal, biar tambah seru lagi. Boleh ya Mbak Dewi kenalin dulu. Mbak Dewi tuh Oke, sekarang oke, siap. bisnisnya apa sih gitu? Oke, selamat sore teman-teman semua, teman-teman crafting, ya crafting talk ya dari Cactus Flower ya, follower Cactus Flower. Saya Dewi dari Semarang. Saya pengrajin, crafter, spesialisnya untuk bros, karena di sini saya tekankannya untuk bros saja, tapi nggak menutup kemungkinan untuk aksesoris yang lainnya. Nah, di saya sudah mulai menekuni bisnis ini di Instagram itu mulai tahun 2017. Kalau mulai awal banget itu dari 2012. Itu udah mulai awalnya dari Facebook. Sebenarnya sih dari awal itu dari hobi ya, hobi aja sih, hobi kalau sekarang istilahnya hobi yang dibayar. Jadi saya suka pakai aksesoris, saya buat, ternyata ada yang minat, ya udah deh keterusan sampai sekarang. Di sini saya kerjanya sehari-hari hanya membuat aksesoris, sekaligus ibu dari 3 orang anak yang ya kalau bilang itu macan ternak ya. Tiap hari kerjaan saya selain itu adalah ojek, ngantar jemput anak-anak. Ya macam-macam kerjanya ibu-ibu. Jadi saya sama seperti Mbak Ria juga, jadi semuanya dikerjain sendiri. Nah gitu deh, itu aja perkenalan dari saya, mungkin teman-teman juga ada yang sudah tahu gitu. Oke, lanjut aja Mbak Ria. Iya, 2012 mulainya sampai sekarang 2022, udah mau habis nih 2022. Iya, Berarti betul. udah 10 tahun ya, Mbak. Ya ampun. Oh, betul. Banget, tebet-tebet kita tepuk tangan virtual buat Hmm. banget loh, Mbak. Itu bukan waktu yang sebentar dan itu Mm-mm, mm-mm, banyak air mata, drama, dan banyak banget mm-mm, cerita sepanjang 10 tahun itu. Nah, kan Mbak Dewi bilang tadi Mbak Dewi itu fokusnya memang jualannya bros ya. mm-mm, mm-mm. Itu apakah dari awal langsung
oke, bisnis ini akan fokus bros aja, atau ya nggak Mm-mm. gitu gitu, atau sempet juga coba-coba yang lain gitu. Mm-mm. Dari awal itu sebenarnya saya sudah mulai suka bikin tuh 2007, Mbak. Hmm. 2007 waktu itu masih kerja, uh, masih suka lihat aksesoris handmade, cuman dulu kan aksesoris handmade susah dijual ya. Hmm. Belum banyak yang jual. Nah, akhirnya saya coba gimana caranya, saya punya. Nah, dimulai dari situ saya bikin bros terus akhirnya sampai keterusan. Nah, kenapa hanya bros? Karena dari saya emang sukanya bros ya. Saya kurang kurang suka dengan aksesoris yang lainnya. Tapi saat kita harus pameran, kita kan dituntut punya beberapa macam aksesoris ya. Nggak cuma Hmm. bros aja. Jadi ada gelang, ada yang lain-lainnya. Dan rata-rata itu nggak laku, Mbak. Jadi kebanyakan itu tuh lebih minatnya ke bros. Entah kenapa, apa mungkin saya passionnya di bros, jadi setiap kali bikin bros itu rasanya orang lihat klik gitu ya, karena saya membuatnya klik, jadi kayak apa ya, desainnya dibuat sesuai dengan tes saya, akhirnya pas gitu jadi banyak peminatnya. Nah, pernah juga jualan gelang juga, selalu dikomplain, Mbak kok kecil banget sih gelangnya, aduh Mbak kok gimana, karena lingkar saya kecil ya Mbak, jadi Hmm. saya suka nyamainnya sama tangan saya. Nah, akhirnya dari situ, aduh kayaknya saya nggak cocok deh jualan gelang. Kenapa sih kalau jualan gelang tuh lakunya susah? Kenapa sih kalau jualan kalung lakunya susah gitu? Akhirnya sejak Maret 2000 berapa ya waktu itu saya? 2019 kalau nggak salah, saya bikin postingan kalau saya hanya fokus di bros saja. Nah, sampai saat ini ya keterusan deh bros gitu. Oke, berarti ini pelajaran banget sih Mbak buat aku, dan juga semoga bisa bisa diambil juga pelajarannya buat teman-teman crafters yang lagi nonton, kalau ternyata kita tuh nggak harus jualan semua ya. Kita nggak Betul. harus jualan kalung juga, gelang Mm-mm. juga, Mm-mm. bros juga. Ternyata ada, kalau saya boleh simpulin, ternyata yang pertama itu kita suka apa, dan yang paling Ya, betul. yang laku apa. Betul Mbak, itu ujungnya cuan ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan kita lakukan apa yang kita suka, apa yang kita minatin, itu insya Allah ke depannya kita nggak akan kesulitan, Mbak. Jadi kalau kayak saya dulu bikin segala macam aksesoris, akhirnya saya nggak fokus. Sistem kerja saya itu kalau saya lagi buat bros ini, saya nggak bisa diganggu dengan bros yang dengan teknik yang lain, atau nggak bisa diganggu dengan gelang atau yang lainnya. Saat kita terima pesanan, Mbak, saya minta bikin bros ini, oke saya kerjakan bros, tiba-tiba masuk pesanan, saya minta bikinkan gelang, bikinan kalung, itu tuh udah fokusnya udah nggak terfokus lagi kan, udah buyar. Apalagi saya kalau bikin nggak cuma satu dua sekaligus banyak kan. Nah, Hmm. akhirnya saat lagi ngerjain pesanan ini akhirnya jadinya bubar jalan deh, idenya seadanya, nggak itu. Jadi saya nggak suka kalau saya lagi kerja atau lagi apa, tiba-tiba ada yang apa ya, mecahin pikiran gitu Mbak. Jadi lebih baik memang kita fokus ke salah satu aja kalau menurut saya ya, karena dari pengalaman juga kok nggak laku dengan yang lain-lain, akhirnya balik lagi ke pros gitu. Betul, betul. Kebayang sih Mbak, karena semakin banyak permintaan juga kan, kita jadi sulit ya bikin karakter kita gitu. Dan kita jadinya jadi gampang, yang tadi Mbak Dewi bilang, gampang banyak distract, jadi nggak fokus gitu. Nah, saya udah bilang berapa kali sama Mbak Dewi kalau saya tuh fans banget jauh sebelum ya, waktu masih masih cuma punya Cactus Flower ID aja itu. Kalau saya kan kebalikan Mbak Dewi nih, saya tuh nggak bisa bikin bros tadinya. Nggak suka, nggak pernah pakai waktu itu, belum berhijab juga kan waktu itu, jadi nggak merasa butuh bikin bros gitu. Nah, begitu ada yang request bikin bros tuh, saya lihat brosnya Mbak Dewi, wah ini bagus banget nih gitu, ini kayak banyak kan ya yang bikin bros gitu, tapi menurut saya Mbak Dewi itu salah satu yang punya ciri khas gitu. Makanya begitu bikin crafting talk, siapa ya, saya harus ngobrol sama Mbak Dewi desain-desainnya yang teman-teman sih saya rasa setuju semua ya. Mbak Dewi tuh kalau Tapi atau ngeluarin sesuatu tuh kayak, wah ini pasti bikinan Mbak Dewi deh gitu. Tapi saya sendiri nggak ngenalin ciri khas saya di mana loh Mbak, bener deh. Saya tuh kalau orang bilang, Mbak, brosmu punya ciri khas,
Tapi saya sendiri nggak bisa ngebaca saya itu ciri khasnya di mana gitu. Tapi kalau ngelihat akun yang lainnya atau crafter yang lainnya, oh dia ciri khasnya di sini sini. Ternyata memang yang menilai bukan diri sendiri ya. Jadi Biasanya kaca tuh nggak kelihatan ya Mbak kalau ke iya apa betul. yang Betul, nilai biasanya betul, lebih betul Mbak Ria. cepat. Nah, Mm-mm. sebelum saya bahas desainnya yang wow banget itu, sebetulnya Mm-mm. saya juga dapat riset kecil-kecilan. Ternyata Mbak Dewi itu adalah dulunya berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Wow, dan itu tahun 2000, aduh catatan mana nih nyontek dulu, Ah, 2009 Duh, sampai ya, 2017, Mbak. Itu 8 iya tahun betul. loh. Saya sih nggak 8 mau tahun. bahas kenapa resign. Itu pasti ada apa ya? Pasti nggak gampang. Saya yakin banget Mm-mm. pasti itu bukan Mm-mm. keputusan mudah. Terus juga pasti banyak faktor ini Mm-mm. itu gitu kan. Dan Mm-mm. rasanya nggak cukup seharian kalau dibahas itu. Tapi yang saya Dibahas. adalah apakah ketika waktu itu Mbak Dewi memutuskan untuk berhenti dan dari pekerjaan sebelumnya yang adalah pegawai negeri sipil itu, udah tahu belum sih Mbak waktu itu, oh The Next itu akan dibawa ke sini nih, The Next itu akan fokus ini nih gitu, atau waktu itu secara bisnis The Next-nya masih ngeraba-raba gitu, udahlah resign aja dulu gitu untuk fokus, atau memang The Next-nya udah jadi terus Mbak Dewi tinggal terusin gitu. Sebenarnya perjalanannya tuh panjang ya Mbak. Dari sebelumnya saya tuh kerja di Jakarta di swasta. Kemudian tahun 2008 itu ada disuruh orang tua pulang ikut PNS. Nah, Hmm, saat PNS itu sebenarnya sih sudah dari hati saya sudah aduh enggak deh gitu kan, tapi yang oke, namanya anak pengen menyenangkan menyenangkan orang tua ya, menyenangkan orang betul. tua. Oke deh. Nah, dan ternyata alhamdulillah kok keterima. itu tuh itu tuh sebenarnya saya tuh nggak ada niat gitu, cuman oke lah saya ikut tes aja gitu kan, tes aja Hmm, ya udah. Nah di situ dari 2007 saya di Jakarta udah mulai bikin Mbak, kan hmm, belanja tuh gampang banget kan di Jakarta ya. ya. Nah 2009 saya harus pulang ke Tegal, di situ saya mulai stuck nih, aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa kerja gitu kan. Ternyata tahun 2012 teman-teman sekantor tuh tahu kan, oh saya sukanya memang ini, dibuatkanlah akun Facebook yang memang khusus untuk saya bikin bikin jualan aksesoris gitu. Itu aja teman-teman yang Oh bikinin, gitu. teman-teman yang ngasih nama gitu kan, teman-teman sahabat-sahabat di kantor gitu kan dia buatin. Oke, terus buatnya di akun Facebook yang beli ya cuma teman-teman kantor aja sih Mbak. Terus mulai berani jual makin rame dari 2012 itu. Hmm, Dan kemudian tahun 2017 itu tuh sebenarnya ya sebenarnya jalannya The Next itu nggak maju-maju banget Mbak, biasa karena saya kan punya 3 anak balita, setiap pulang kantor jam berapa suami jauh di luar kota, saya harus mengurus 3 anak sendiri gitu kan, akhirnya bikin ala kadarnya aja. Terus tahun 2017 itu saya memutuskan, suami kan pindah tugas ke Semarang, saya hmm, memutuskan apa saya ikut aja ya, tapi di sini status saya masih PNS, sedangkan mengurus pindah itu nggak mudah kan, butuh waktu setahun kadang buat pindah. Akhirnya dari situ saya memutuskan saya cuti dulu, break dulu 3 tahun, istilahnya tuh cuti di luar tanggungan negara. hmm, Oke, terus saya ngambil di nggak gampang sih Mbak, sempat nggak disetujuin juga karena alasannya nggak masuk akal gitu kan. Terus hmm. ya udah akhirnya ditandatanganin dan saya ambil cuti itu 3 tahun. Nah 3 tahun itu ya perdebatan lah antara keluarga kenapa memutuskan seperti itu. Di Nah di masa 3 tahun ini saya membuktikan oke, saya nggak kerja tapi saya punya penghasilan. Saya sudah punya brand, punya The Nix yang awalnya biasa aja. Dalam 3 tahun ini saya harus bikin sesuatu yang menghasilkan, kalau bisa di penghasilannya tuh melebihi dari gaji PNS yang biasa saya dapatkan tiap bulan gitu kan. Jadi selama cuti kan saya nggak dapat gaji sama sekali. Nah oke. statusnya memang masih PNS tapi kayak break gitu, jadi nggak dapat tunjangan, nggak dapat apa. Nah di situ selama 3 tahun itu keluarga mulai yakin, oh saya bisa nih gitu. Ternyata dia berhasil bisa gitu. Nggak Oh, gampang Mbak, berdarah-darah karena pasti, saya pasti. saya pindah dari kota kecil ke Semarang. Waktu itu saya dari Jakarta pindah ke Tegal, karena orang tua di Tegal. Habis itu saya pindah ke Semarang, ngikutin suami. Di situ benar-benar
suasana baru, orang baru, dan saya nggak ngerti siapapun. Saya harus di rumah berdaster ngurusin anak, itu tuh 6 bulan adalah masa terberat. Saya gimana nih harus bangun denik, saya gimana harus ituin. Akhirnya mau nggak mau semangat lagi Mbak, pokoknya saya harus punya uang, saya harus buktiin kalau saya tuh bisa. Alhamdulillah 3 tahun dari situ kolaborasi sama koleksi Kiki, mulai ngajar, terus dan lain-lain hingga akhirnya sampai sekarang. Dan tahun 2020 kan jatah cuti 3 tahun nih, keluarga udah mulai tanyain, itu maksimal 3 tahun, boleh diperpanjang 1 tahun. Nah, di situ gimana nih? Gimana kamu mau lanjut atau mau udahan gitu kan? Waktu itu saya bilang, oke, saya udahan aja, saya udahan. Nah, di situ tuh, aduh, agak drama juga sih Mbak. Jadi mama mertua kan pengennya saya jadi PNS ya. Jadi saya diem-diem, saya nggak bilang sama mama, almarhum mama yang kemarin baru meninggal itu. Jadi apa namanya, saya bohong sama mama. Padahal prosesnya itu saya sudah mengajukan resign gitu. Udah tinggal menunggu tanda tangan. Jadi saat mama sudah tahu, iya mama sempat marah sih waktu itu, tapi akhirnya saya lihat saya yang sekarang, saya bisa, saya gini, terus akhirnya mama, oh ya sudahlah gitu. Udah jalanin aja. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan sampai akhir hayat mama bilang mama bangga sama saya. Itu tuh yang bikin saya, oh makasih mah gitu. Kebayang dipercaya sih, gitu lah. Kebayang banget, karena pasti aku yakin banget itu bukan sesuatu yang simple ya gitu. Ada ekspektasi, ada harapan, banyak banget deh. Tapi ini kita nggak mau bersedih-sedih sebenarnya. Kita aduh saya nangis. Biar kita supaya kita juga belajar gitu, ternyata proses itu bener banget gitu. Proses bikin brand, proses kita berbisnis itu bukan cuma sekedar slogan. Proses nikmat itu bukan bener-bener cuma sekedar quote gitu. Enggak, itu bukan cuma quote, itu memang bener harus kita rasain ya Mbak, dijalanin gitu. Dan memang kalau saya kan awalnya sampai sejauh ini karena pembuktian ya Mbak, jadi saya bilang itu pembuktian. Saya harus bisa, karena kepepet saya harus bisa itu. Jadi akhirnya mau nggak mau harus bekerja keras gitu kan. Kalau misalkan saya mau memutuskan resign tapi ternyata saya cuma jadi ibu rumah tangga seperti biasa atau apa, ya bukannya ibu rumah tangga jelek ya, cuman saya hanya membuktikan ke keluarga saya kalau saya tuh bisa, saya nggak harus jadi PNS, saya nggak harus kerja kantoran, saya bisa gitu. Sebenarnya di situ sih Mbak saya kuncinya sampai Denix bisa. Dan saya yakin banyak banget, nggak banyak banget kali ya, mungkin ada yang sekarang ada di posisinya Mbak Dewi, atau mungkin lagi berpikir-pikir apakah mau resign gak ya gitu. Terus kalau resign nanti dan saya kebetulan juga ada beberapa yang pernah curhat sama saya di DM. Waktu itu kan kebetulan saya juga abis resign gitu kan. Terus banyak yang DM, ya gimana sih sampai akhirnya memutuskan untuk resign. Saya bilang ini bukan, nggak ada tips and trick ya Mbak gitu. Nggak bisa kita share kalau udah gini baru resign, nggak segampang itu juga sebetulnya ya. Jadi kayak memang semua punya ceritanya masing-masing. Ada yang bisa cepet, ada yang harus lewat ini, lewat itu. Tapi intinya kita yang tahu, kita yang yakin, kita yang tolak ukurnya adalah kita juga yang tentuin setelah resign mau apa, apakah, karena banyak juga yang nggak resign kan ya Mbak, ada juga yang tetap jalan dua-duanya gitu, dan itu mungkin aja gitu. Udah itu ya hebat. Sedih-sedihnya udah. Hebat itu yang bisa sukses sambil kerja, sambil kantoran, di rumah sambil bisnis, itu hebat banget. Kalau saya sambil ngurus anak aja sudah hebat, bagi waktunya udah bohong, itu hebat banget karena energi, terus juga pikiran, beban jiwa di kantor, beban jiwa di bisnis, jiwa di rumah, domestik, pekerjaan domestik, udah lah itu nggak habis-habis deh kalau dia udah kalau bahas itu udah nikmatin, mau punya keputusannya masing-masing. Dan saya sih seneng banget dengar cerita Mbak Dewi, walaupun mungkin sedih, tapi saya yakin ada pelajaran. Buat saya sih ada banget ya gitu, buat ternyata memang proses itu nggak bohong, memang harus dinikmati gitu dan dijalani. Nah, kita udahan sedih-sedihnya, saya mau bahas
sama Mbak Mm-mm. Dewi karena saya mau banget ngobrol. Ini tuh tujuannya pengen tahu desainnya The Nix Mm-mm. itu kenapa bisa keren banget sih gitu. Alhamdulillah kalau dianggap keren. Padahal sih kalau kalau saya itu saya tuh memang sukanya tuh sesuatu yang beda ya Mbak. Jadi kalau orang udah rame bikin gini, saya tuh jujur, aduh, kenapa jadi ini? Padahal kamu tuh bisa gitu, kamu tuh bisa bikin jadi diri kamu sendiri, bikin desain kamu sendiri yang orang belum bikin gitu. Sebenarnya sih kuncinya kalau kalau saya sendiri tipenya yang jangan mengikuti orang deh. Kamu punya karakter masing-masing, kamu punya karakter sendiri. Apa yang kamu bisa, udah lakukan aja sebenarnya di situ. Terus untuk tadi bilang apa desainnya ini ya? Keren banget. Itu tuh banyak yang bilang gitu Mbak, tapi saya sebenarnya Iya, merasa biasa emang aja gitu bener loh. Mbak. Emang bener. Nggak Karena heran. saya tuh kalau Tapi aku yakin pasti banyak yang bilang kayak gitu dan ketika Mbak Dewi bilang nggak pengen ngikutin orang, aku rasa memang kuncinya itu ya. Jadi ketika 10 orang atau 10 crafters atau 10 postingan mengunggah foto dengan gaya yang sama, terus muncul satu beda yang adalah dari Mbak Dewi, ya saya langsung nggak kayak ini pasti Mbak Dewi nih gitu. Kalau ditanya kalau ditanya kenapa, ya nggak tahu. Pokoknya kelihatan aja gitu. Ini yang oh ini gitu pasti ya. bikin enak. Gitu. Eh, rasanya kalau Mbak Dewi bilang memang nggak mau bikin yang udah rame gitu, saya ya mungkin itu Mbak. Karena itu jadi punya Mbak Dewi itu stand out atau sesuai dengan jargonnya ya, unique and unbeatable. Unique and Itu juga unbeatable. jargon yang bikin saya tuh terngiang-ngiang gitu. Wow. Tahu nggak jargon itu tuh yang bikin siapa? Jargon itu yang bikin sahabat saya dari kuliah gitu kan. Dia kayaknya kamu tuh unik banget deh gini deh. Kayaknya unik dan gini deh bilang gitu kan. Aku bikinin ini aja ya, dia bilang. Oh ya Allah, makasih sampai sekarang akhirnya dipakai. Jadi nama Oh, Denik sampai jargon segala macam itu dari sahabat-sahabat semua yang menilai menilai Denik selama ini gitu. betul-betul. Jadi lagi-lagi ya teman-teman crafters, kadang kita tuh nggak bisa nilai diri kita. Kadang kita nggak melihat apa yang sebetulnya potensi yang kita punya gitu. Kalau sudah bilang jangan suka dengerin orang, betul. Tapi ketika yang diomongin adalah sesuatu yang baik, kenapa nggak didengerin gitu? Iya. Eh, ini Iya. aja gitu, lebih eye catching. Ya udah nggak apa-apa, dipakai aja, dengerin aja gitu. Oh ternyata jargon unique and unbeatable aja itu dapatnya dari temennya Mbak Dewi gitu kan, dan Iya, ternyata yang udah ke bawah berapa tahun ya Mbak gitu. iya udah ke bawah. Jadi memang teman-teman deket yang tahu saya, tahu ini, tahu desain-desain saya. Jadi memang mereka tuh akhirnya udah punya, oh kamu tuh gini, kayaknya gini gitu-gitu aja sih. Jadi dari sahabat-sahabat itu. Terus Mm-mm. ini Mbak, kalau misalkan bukan berarti saya seterusnya nggak mengikuti yang lagi ngetren ya. Ada Mm-mm. kalanya sesekali memang gitu. Kayak zaman awal pandemi, saya di sini bilang, ih kok banyak yang bikin konektor masker gitu ya. Bikin nggak. Jadi di situ tuh kayak ada perdebatan batin. Aku ikutan nggak ya? Padahal kalau di sini saya nggak suka ikut-ikut gitu kan. Ikut bikin nggak ya? Ikut bikin. Tapi dari konsumen suka ada yang bilang, Mbak bikinin ini dong, Mbak bikinin ini. Nah, pernah bilang, strap mask tuh kayak apa? Saya sampai nanya gitu. Gini loh Mbak, ditunjukin. Masa Mbak Dewi nggak ngerti sih? Oh gitu ya. Dan itu tuh konsumen pertama yang minta dibikinkan konektor masker. Akhirnya mau nggak mau, oke lah. Karena memang sekarang ngetrennya orang lagi pakai itu. Nggak mungkin dong, saya selama pandemi saya nggak jualan kan ya Mbak. Mm-mm. Apalagi bros kan. Orang mau pakai bros mau kemana? Orang saya nggak ke kantor gitu kan. Akhirnya, ya sudah deh, sekali deh saya ngikutin ini, tapi kan bikin konektor ala saya waktu itu dari batu-batu atau dari apa waktu itu ya saya bikin tuh dari kayak karet terus dikasih manik jombang gitu. Nah di Mm-mm. situ tuh mulai mulai kebuka. Oh iya ya ternyata nggak apa-apa juga sih sekali-kali gitu, meskipun nggak harus nggak harus beda banget, tetap ada ciri khasnya kita, tapi ya apa yang lagi diminati nggak apa-apa sekali kita ikutin gitu kan. Sebenarnya di situ aja sih Mbak. Iya bener. Jadi ya kita juga nggak boleh nutup pintu sama tren ya Mbak. Kan biar bagaimanapun tren itu juga eh, yang lagi ngetren orang pasti cari juga kan. eh, yang versinya The Nix tuh gimana sih gitu. Jadi mungkin itemnya, produknya yang dijual lagi tren.
Tapi gimana Mm-mm. kita mas desainnya, terus juga kemasannya ya ala kita gitu. Dan itu yang menurut Mm-mm. saya sulit dan The Nix udah Mm-mm. punya banget gitu. Jadi menjualnya pun Mm-mm. insya Allah lebih mudah karena customer Mm-mm. pelanggan setianya pasti udah tahu, oh kalau Mm-mm. The Nix yang bikin pasti akan jadi kayak gini nih gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. ngomong-ngomongin soal ciri khas lagi nih, Mbak. Mbak Dewi itu sebetulnya Mm-mm. membatasi diri nggak sih sama pilihan bahan-bahan manik-manik? Kan kita tahu ya, Mbak, itu tuh kalau di list kayaknya akan nggak muat tuh satu buku gitu. Banyak Ah, ah, banget ah, ah. jenis Iya manik-manik. betul. Terus Ah, ah. warnanya, bahannya, Mm-mm. terus Mm-mm. bentuk, ukuran, lubangnya, aduh, Mm-mm. nggak habis-habis. Mm-mm. Mm-mm. Tapi Mbak Dewi sendiri tuh membatasi nggak sih, oh The Next itu hanya boleh pakai bahan ini atau warna ini? Gimana tuh Mbak? Mm-mm. Enggak sih Mbak, saya bisa pakai karena saya bikin bros aja kadang orang yang nggak pikir itu bahan buat bros, saya jadikan bros gitu. Jadi sebenarnya itu nggak ada batasan, cuman kalau dalam buat produknya saya kategorikan, misalkan bros mutiara, bros batu atau bros dari akrilik. Nah itu saya pisah-pisahkan karena untuk memudahkan kita kasih keterangan ke konsumen, oh ini buatnya dari ini. Kalau bahannya saya campur-campur, rasanya tuh kayak kurang pas aja gitu Mbak. Jadi dari sisi harga pun nanti kan jadi berbeda kan ya. Ya, Kalau jumlahnya. saya campurkan mutsin dengan mutiara air tawar kan nggak banget kan. Orang kan akan mikir, ih ini bohong banget. Dari bilang mutiara kok ternyata satunya plastik kan nggak gitu kan Mbak. Jadi untuk bahannya saya memang nggak ada batasan, hanya saya kategorikan jadi produknya itu ke beberapa bahan. Jadi kalau mutiara, mutiara semua atau mix dengan batu dan kemudian batu. Kemudian kalau misalkan akrilik, saya bilang akrilik ini bahannya mayoritas dari bahan-bahan plastik gitu Mbak. Jadi nggak ada batasan sih gitu. Itu kan kalau bahannya Mbak. Kalau desainnya Mbak Dewi biasanya gambar dulu, sketching dulu, karena ada beberapa crafters yang saya tahu dia gambar dulu nih inspirasinya, terus nanti Mm-mm, mm-mm, dicek, oh ini perlu mutiaranya sekian butir, terus perlu talinya, mm-mm, tuh, baru dia mm-mm, eksekusi katanya supaya modalnya terus bahan-bahannya lebih terukur. Atau uh, ada juga uh, yang udah duduk aja dulu lah di meja kerjanya gitu, nanti uh, kita lihat uh, 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 enggak. mm-mm, mm-mm. Dewi itu tipe yang mana sih? Kalau saya bisa dua-duanya, Mbak. Jadi kalau misalkan gambar itu biasanya saya lagi bengong atau lagi nonton TV atau lagi di jalan lihat apa, ih ini kayaknya cantik deh kalau buat dibikin bros. Udah saya coret-coret aja di HP gitu kan. Ini Oh kira-kira gitu. nanti begini gitu. Ha-ha. Tapi bisa juga ide datang dari kita beberes tuh manik-manik. Kayaknya bahan ini bagus deh buat bros. Ini bagus deh. Ini kayaknya di gini. Nah biasanya itu langsung gitu kan. Terus bisa juga dari konsumen. Misalkan Mbak, saya buatkan yang ukurannya sekian, kalau bisa modelnya yang begini-begini. Nah, itu saya kadang gambar dulu, saya tunjukkan, atau biasanya saya ini dulu, apa namanya, saya tanyakan dulu, bajunya apa, mau warna apa, nanti saya lihat, oh bahannya saya adanya ini kayaknya bagus ya. Jadi lebih-lebih semuanya saya bisa sih Mbak. Jadi konsumen juga bisa langsung minta dibikinkan apa dari bahan atau lihat dari sekitar deh, biasanya saya gambar gitu. Lebih fleksibel ya berarti ya Mbak ya. Fleksibel aja sih sebenarnya nggak terlalu mengikat harus digambar dulu nih biar gini sebenarnya ada sih di buku catatan apa yang harus saya gambar dulu aduh bukunya mana nggak ada nah itu tuh kadang saya punya buku desain memang bulan ini saya mau bikin bros ini dari bahan ini kira-kira modelnya segini nah, itu biasanya saya planning dulu gitu loh Oh gambarnya wow, keren gitu banget. tapi ada juga yang kayaknya bulan ini saya harus bikin ini tapi kok saya jadinya begini gitu kadang ada juga sih yang nggak sesuai dengan planning gitu ya gimana gimana moodnya aja sih kadang cuman langkah baiknya kalau kita udah di planning misalkan setelah ini kita mau buat apa di bulan depan kita mau buat apa kita kumpulin dulu kan bahannya gitu ya Itu yang kayaknya saya semoga harus bisa inspirasi teman-teman belajar dari Mbak Dewi ya, karena aduh kalau kerja sendiri tuh susah. Boleh curhat gak sih Mbak? oh kita kayaknya curhatnya sama deh mbak saya juga sama sih mbak Ya mau nangis rasanya tuh mungkin dulu waktu masih ngantor atau pernah teman-teman yang kerja sambil kerja gitu kan ada atasan yang terus ada tim yang semuanya sudah harus terjadwal. Oh kita akan launching ini, kita bikin campaign ini tanggal segini, si ini tugasnya ini, si ini gini.
ketika semua dibebankan ke sendiri tuh pasti kan, aduh, kayaknya tuh di dalam kepala nggak berhenti-berhenti ya, Mbak. Oh, ini belum Iya, ini, betul. belum ini Heeh, gitu. heeh, Jadi kayak sulit banget kalau saya ya. Sulit banget heeh. untuk fokus, disiplin. Oh, bulan ini mau bikin ini dengan pengeluaran segini dan itu harus banget belajar dari Mbak Dewi kayaknya. Yang catatannya super rapi. Itu tuh saya mulai sejak tahun, oh kalau dulu kan karena kerja ya Mbak, jadi kalau kerja itu paling di kantor saya, kalau misalkan tiba-tiba ada ide cuma digambar-gambar aja dulu deh nanti di rumah gitu. Tapi untuk planningnya saya belum sedetail sejak saya sudah memutuskan untuk nggak bekerja. Nah di situ akhirnya bebas dong mengatur diri sendiri. Kalau kamu mau dapat uang ya kamu kerja. Kalau kamu mau santai-santai ya duitnya dapatnya santai-santai gitu kan. Jadi prinsipnya tuh di situ gitu kan. Mau nggak mau saya harus bikin planning. Besok saya mau ngapain kayak gitu. Biar Berarti istilahnya waktunya bermanfaat. iya, bener-bener. Kalau warna juga nggak terbatas ya, Mbak. Berarti bisa, kayaknya saya lihat juga di Instagram, browse-nya The Nix, bisa warna apa aja sih? Apa Mbak Dewi juga memang ngebebasin untuk warna? Untuk warna biasanya saya lihat kalau misalkan suka lihat orang pakai baju ya Mbak atau lagi yang tren apa, warna ini sama ini cantik deh gitu. Biasanya saya suka catat, oh kayaknya warna ini bagus sih sama ini. Tapi dalam satu aksesoris saya batasin itu tiga warna aja. Jadi kalau Oke. misalkan mau di mix tiga warna aja tidak lebih gitu. Karena kalau lebih jatuhnya, aduh rame banget sih gitu kan ya. Walaupun memang orang pikirnya masuk ke manapun, baju manapun, tapi sebenarnya kalau dipakai tuh nggak cantik gitu. Jadi lebih ke cukuplah tiga warna maksimal kalau saya maksimal tiga warna atau misalkan mau satu warna tapi ada gradasi warnanya dari yang muda sampai yang tua. Untuk inspirasi warnanya sih bisa lihat dari sekitar kayak dari taman atau dari lukisan-lukisan atau apalah gitu itu sebenarnya bisa sih Mbak kalau kita mau buka buka pikiran kita mau buka imajinasi kita sebenarnya di sekitar itu banyak yang bikin ide-ide itu Iya, muncul gitu. betul. Setuju, setuju. Ternyata seterkonsep itu ya, Mbak. Kayak, oh warna maksimal 3 gitu, atau 2 sampai 3 oke. Mungkin teman-teman kecenderungannya, apalagi teman-teman yang masih pemula, itu tuh pertama pengen punya semua manik-manik, biasanya gitu kan. Mhm, Ya, mhm, oh ini bagus, 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 bagus gitu. Terus satu aksesoris itu mau dimasukin semuanya gitu. Kayak mhm, mhm, kayak apa? Oh aku punya ini, punya itu, punya ini. Sayang kalau nggak mhm, dipakai. mhm. Aduh maaf, itu bukan keputusan yang baik ya untuk masukin semua yang kita punya gitu. Sebenarnya itu penting dari awal itu kita punya konsep ya Mbak, kalau mau ngedesain punya tema. Kalau saya biasanya suka bikin tema. Saya mau bikin tema apa, saya mau ngambil dari inspirasi apa, di situ kira-kira adanya apa aja ya gitu kan. Bentuknya seperti apa. Nah, kalau kita sudah punya konsep seperti itu, kalau untuk merangkai desain selanjutnya itu gampang loh Mbak. Jadi dari awal tuh kita sudah konsepkan dulu gitu, nggak asal main comot manik, ini kayaknya pasti sama ini enggak. Sebenarnya saya ambil satu satu manik yang besar atau misalkan saya suka plat ukir atau apa yang besar gitu. Nah, di situ saya kayaknya cantik seperti ini baru saya nanti sebelum bikin saya plot-plot kan nggak asal pas saat merangkai main ngambil manik itu tuh enggak. Jadi memang Oke. sudah disusun dulu gitu kan dan sudah dari awal udah ada konsepnya saya mau mau temanya apa gitu. Jadi kalau udah seperti itu tuh lebih mudah sih Mbak kita. Dan satu lagi Berarti kalau waktu misalkan hemat ya Mbak secara waktu. Kalau udah di ya udah lebih hemat, apa? Hmm. lebih hemat. Jadi kita pun bikinnya juga nggak cuma satu ada pesanan satu dibikin enggak. Jadi misalkan saya sudah punya konsep bikin tema apa aneka warna. Jadi macam warna dari itu biasanya 12 gitu. Dulu dulu masih bikin satu ya yang agak rumit banget gitu Mbak. Ternyata saat ada konsumen minta, Mbak aku bikin yang gini, pusing deh, bahannya udah nggak ada, ternyata aku juga bikinnya agak males-malesan gitu, sampai sekarang akhirnya kalau bikin desain benar-benar dipikirin, ini bisa dibikin ulang nggak ya, ini bisa diperbanyak nggak ya, nanti kalau ada asisten yang bantuin, dia kira-kira bisa nggak bikin yang sama gitu. Jadi seperti Ya, itu Mbak, jadi lebih terkonsep dari bahannya sebenarnya ada enggak, terus modelnya bisa berulang enggak. Jadi banyak 10 tahun ini tuh benar-benar dapat pelajaran dari customer juga gitu, dapat pelajaran apa ya kalau dia mau pesen souvenir banyak atau apa. Jadi
Oh iya Dari ya. desain pun kita harus pikirkan itu gitu. Benar benar benar. Kalau emang keren sih Mbak. Aku jujur aja kan aku udah bilang aku ngefans. Jadi nggak salah kan aku ngefans ya. Kayak rapi banget tempat kerjanya. Terus ternyata desain-desainnya juga terkonsep dengan baik. Nah kan Mbak Dewi kan aku tahu juga Mbak Dewi itu kan mentor di kelas-kelas online gitu kan. Mm, 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 Ikut ikut ngajarin bikin bros, bikin mm, bikin mm, bros ya Mbak, mm. banyak kan ya Mbak. Iya, bikin bros. Nah, Ah, terus kan ketika kita mengajar di kelas, mm, mm, artinya kan nanti peserta yang ikut akan bisa bikin desain mm, yang mm, kayak Mbak Dewi mm, nih. mm, Itu mm, kan itu udah pasti terjadi ya Mbak. Itu bukan mm, mm, di apa namanya resiko, tapi ya memang mm, efeknya akan seperti itu. mm, Nah, mm, mm. terus Mbak Dewi gimana tuh cara supaya The Nix tetap The Nix dan orang-orang lagi pesertanya ini akan punya Mm. dengan teknik yang mungkin sama tapi nggak bisa jadi The Nix gitu. The Nix akan tetap The Nix yang Mbak Dewi karyanya Mbak Dewi nih gitu. Gimana caranya Mbak Dewi jagain konsistensi itu? Kan pasti sulit banget ketika yang lain udah bisa Iya. juga Mbak Dewi bisa. Kalau di ini kan saya ngajar ya Mbak. Dulu jujur pertama kali itu agak egois ya. Jadi kalau desain kita ditiru tuh rasanya kayak, gitu. Aku mikirnya banget banget. Kenapa tiba-tiba gitu kan? Tapi sepanjang akhirnya saya bilang, ngapain sih gitu kan? Orang saya juga jualan di online. Orang udah ngeliat kali ya, wajar aja ATM gitu kan. Dan di situ akhirnya saya mulai mengajar. Rasa itu udah hilang gitu sampai akhirnya Hmm. eh, kalau ada misalnya saya ngajar nih ya Mbak, saya bebasin sama teman-teman yang pesertanya itu untuk bebas berkarya. Nah, jadi nggak patokan seperti tutorial. Jadi bahan yang ada dengan cara yang ini teman-teman tuh bebas, bebas mau dibikin model seperti apa. Kayak di yang bros terakhir saya ngajar kemarin itu hasilnya tuh nggak sama Mbak. Jadi karena Hmm. saya bebaskan teman-teman, oke, cari ciri khas masing-masing, bikin yang suka lah, yang suka gitu sampai awal akhirnya hasilnya tuh mereka hebat bisa beda-beda gitu. Saya sih Hmm. nggak takut ya Mbak kalau misalkan eh, apa ya namanya tiba-tiba banyak yang bikin seperti saya sekarang udah rasanya sudahlah gitu kan malah seneng gitu kan jadi malah Iya, seneng iya, iya. aduh senengnya terus seneng lagi kalau tiba-tiba ada yang WA atau DM Mbak boleh nggak saya ATM kiranya oh ya Allah dengan senang hati silakan saya bilang gitu kan jadi saya nggak masalah sih Mbak kalau Denix ya jalan dengan Denix saya sendiri. Orang kan nggak tahu ya ide apa yang sekarang saya pikirkan ide saya apa orang kan nggak bisa baca. Nah nggak apa-apa yang saya bikin sekarang mereka ikutin tapi kan mereka tidak tahu apa ide saya selanjutnya gitu loh Mbak. Jadi intinya yakin aja sama diri sendiri kamu bisa selangkah lebih maju, kamu punya ide banyak ide yang orang belum tahu karena masih ada dalam pikiran kamu. Jadi biarin aja lah gitu maksudnya Hmm. malah senang kalau mereka tuh bisa apa ya namanya menghargai kita terus bikin sama kayak kita pun berarti itu udah bentuk penghargaan buat kita kan ya berarti kita diperhatikan gitu jadi nggak masalah sih kalau misalkan Oke, jadi udah teman-teman ada pada di level misalkan itu ya Mbak, mm-mm, udah nggak sesedih mm-mm, dulu. Tapi mm-mm, mm-mm. tapi itu kan proses ya Mbak. Pasti Proses dulu-dulunya awalnya sedih juga, pasti ngalamin dong sedih sedih juga sedih 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 juga gitu. Nah, ini jujur ya saya testimoni jujur dari saya. Kalau misalnya mm-mm. ada orderan manik-manik dari Mbak Dewi itu saya kayak excited gitu. Ya nanti mau bikin apa nih gitu. Saya kayak nungguin saya, saya kayak nungguin nanti pasti akan jadi sesuatu yang beda dari yang lain gitu. Itulah ciri khasnya The Nix. Tadi kan Mbak Dewi sempat singgung sedikit tentang ATM nih buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali dengar istilah ATM itu yang dimaksud adalah bukan bukan tempat ambil uang itu ya, tapi saya jadi lupa. Amati, tiru, amati, Itu tiru, modifikasi. modifikasi ATM. Iya. Nah ini lumayan sering banget dibahas di dunia Mm-mm, kreatif. Kalau mm-mm, buat yang kayak misalnya kita terinspirasi dari suatu karya, boleh di ATM, mm-mm, diamati, tiru, mm-mm, kemudian dimodifikasi. Tapi menurut saya pribadi batasnya itu sebetulnya
tipis banget sih Mbak antara memodifikasi Modifikasi sesuatu dan tiru. dan tiru, iya. Nah, menurut Mbak Dewi, Mm-mm-mm. batasannya apa sih Mbak? ATM masih diperbolehkan gitu? Apakah hanya dengan ganti warna berarti kita ATM nih gitu? Kalau saya sendiri pun nggak crafter, sebenarnya rata-rata juga ATM juga ya Mbak ya, dengan Hmm, dari crafter-crafter luar negeri. Kalau kita lihat di Pinterest itu kan banyak banget ya dari itu. Sebenarnya sih nggak masalah, karena yang namanya orang bikin punya karakter masing-masing, nanti hasilnya meskipun kita udah ATM, hasilnya tetap nanti akan beda gitu. ya. Nah, kalau misalkan kita buat terus menerus, misalkan dengan satu model, kita bikin 12 kali lah, itu nanti akan temu karakternya. Oh, ternyata bikin ini saya sukanya begini, saya sukanya begini. Jadi dari awalnya dia meniru, setelah dia coba, nggak cuma sekali, dia coba berulang-ulang kali, nanti nanti jadinya dia akan menemukan karakternya dia. Jadi kalau saya sih nggak apa-apa sih gitu. Untuk sekarang saya nggak apa-apa. Kalau dulu saya berat itu. Kalau dulu rasanya, tapi kalau sekarang, oh nggak apa-apa, memang wajar gitu. Jadi kreativitas kan tanpa batas. Jadi kalau dengan dia melihat karya orang, menginspirasi, kemudian dia bikin dengan ciri khas dia, akhirnya kan timbul kreativitas yang baru lagi kan, kreasi yang baru Iya, lagi, yang akhirnya jadi jadi kayak makin berkembang gitu. nggak mengurangi kreativitas kita ya Mbak dengan sharing Iya, dan uh-uh, uh-uh, jadi mentor betul. itu justru menambah karena kan biasanya banyak Uh-uh, teman, banyak kenal, jadi banyak tahu juga cerita orang-orang tuh mereka uh-uh, gaya kayak gimana gitu. Mbak tau uh-uh, gak sih uh-uh. Mbak udah hampir 1 jam nggak terasa ya? Nggak terasa ya, ampun. Udah Ini mau masih ada jadi. pertanyaan lagi apa nggak sih? Kayaknya udah ya. Sebenarnya saya masih pengen banget ya tahu-tahu cerita tentang The Knicks juga, apalagi ternyata tadi ada cerita bagian-bagian mengharukannya. Tapi Uh-uh. saya mau buka question answer session biar kayak ala-ala webinar gitu ya kan. Ada question Oke, siap. answer. Ada nggak sih yang mau tanya sama Mbak Dewi? Atau mungkin ada komen-komen yang dari tadi nggak sempat kita baca? Oh, ini ada dari at Owang 13 Yolanda. Bener loh, era perkelopakan yang sekarang tuh menurutku pertama kali di Bros Rayanya Denik. Wah, jadi Mbak Dewi ini trendsetter, Mbak. Sebenarnya tuh ide Raya itu saya udah coret-coret tuh, saya coret-coret, saya mau bikinnya brosnya dulu namanya apa sih ya? Anggrek itu loh Mbak, anggrek katalea atau apa sih namanya itu? Oh iya, tahu. Heeh. Inspirasinya dari situ Mbak. Udah ada gambarnya itu, udah nanti ini bagian kelopaknya, ini bagian ininya, ini buat materi kelas ini gitu kan. Mm. Ternyata waktu itu kepotong apa baru beberapa bulan atau hampir setahun itu baru akhirnya sekarang Keluar. jadi si Raya ini gitu. Namanya berubah karena pas saya bikin pertama itu pakai kristal yang buat di lampu-lampu itu, Oh iya di tahu. lampu-lampu itu. Nah, itu kan kilau-kilau gitu kan. Ya. Ih, kok lucu ya? Namanya apa ya gitu. Akhirnya Hmm. dia jadilah si Raya ini yang artinya berkilau gitu. Ya. Ya, si fleksibel itu penting juga ya, Mbak. Kita nggak bisa terus-terusan Iya. harus berteguh sama Mm-mm, mm-mm, prinsip. Mungkin ternyata nggak matching sama tren atau sama mm-mm. yang ada sekarang. Oke, ini ada pertanyaan satu dari Minecraft 084. Mbak Dewi, Mm-mm. tips biar maniknya kokoh Mbak, karena aku suka oyak gitu. Oh, mungkin pas lagi merangkai bros kali Mbak. Oh, Gimana biar kayaknya. nggak oyak-oyak? Dia bikinnya pakai kawat atau pakai senar? Kalau misalkan pakai kawat, sebenarnya sih nggak oyak ya Mbak. Kalau kita dari awal eh, tahu tekniknya, dan tekniknya biasanya diajarin pas di kelas-kelas online ya, itu emang ada tekniknya biar maniknya nggak goyang Nah, berarti gitu. harus Ada pas Mbak Dewi tuh. promosi deh. Kawatnya itu memang ada beberapa jenis kawat dan nggak semua kawat bisa dipakai gitulah untuk bikin bros-bros yang seperti ini. Nah, ini ada jenis kawatnya memang berbeda gitu. Itu Oh, biasanya pakai kawat super atau kawat namanya istilahnya stainless ya. Nah, itu lebih bikin manik tuh kokoh, nggak goyang. Bukan manik, kan ada yang gulungan itu ya Mbak, yang merek-merek tulisan Cina itu, kan aku ada juga ya. Nah, oh nggak ya, terlalu. nggak main kawat ya. Nah, itu biasanya memang nggak kokoh sih. Ya harus didobel 2 kali, harus
double kawatnya baru nanti dia kokoh. Oke, Gitu. artinya pemilihan bahan juga penting ya Mbak gitu. Nggak Pemilihan bahan penting kita selain beda. tekniknya juga pemilihan bahan itu sendiri kawatnya itu penting. Oke, ternyata beda merek, beda kualitas, beda harga, Beda dan kualitas. beda kekokohannya. Kayaknya saya rasa sih kalau teman-teman Dicoba. yang mau bikin bros pakai kawat itu memang mau nggak mau harus explore mana yang paling nyaman, Mm-mm. mana merek Mm-mm. apa yang paling kuat. Dan orang pikirnya itu kawat stainless atau kawat super itu sama dengan Monel ya, padahal enggak. Dulu saya pikirnya juga sama Mbak. Ternyata saya beli kawat Hmm, Monel, aduh jarinya lecet semua, itu lebih kaku, lebih keras sih. Gitu. itulah ya, ya teman-teman yang mau belajar perawatan silakan follow Instagramnya Mbak Dewi, ikuti cerita Mbak Dewi. Mungkin Oh akan ini Mbak ada pertanyaan dari Mbak Ciara Marsha. Penasaran dari dulu mau tanya apa Denix ini dulunya koleksi etnik Dewi ya? Betul, oke. betul. Jadi Sebenarnya memang namanya Denix. Dulu itu waktu di Facebook ya, pertama kali bikin Facebook sama teman saya nggak bisa dimasukin nama Denix. oh gitu. Akhirnya dibuatlah versi bahasa Indonesia. Akhirnya jadi koleksi etnik Dewi. Ya udah, jadi teman Dewi ini gimana? Ini nggak bisa masuk. Ah ya sudahlah, ya ada aja. Nah akhirnya setelah pindah ke Instagram, ya sudah baru pakai label The Nix-nya itu. Oh gitu. Begitu ceritanya. Sebenarnya Jadi sih ceritanya ya receh banget ya. apa-apa namanya juga hidup Mbak. Lah aku tiba-tiba gitu. Aduh, apalagi ya. Ini mohon maaf ya kalau ada yang nggak kebaca karena kan kayak ketumpuk-tumpuk sama yang nama-nama yang join itu ya Mbak. Jadi saya nggak bisa cek semua. Oke, ini ada juga pertanyaan Mbak Dewi, gimana sih Mbak Dewi bisa mempertahankan brand sampai saat ini? Nah, tuh gimana tuh Mbak? The Nix udah 10 tahun masih bisa bertahan brandnya sampai saat ini. Adakah tips and trick mungkin? Eh, Kalau misalkan bertahan, wajar ya kalau kita jenuh, kita galau. Postingan saya kemarin lihat deh, itu benar-benar di titik jenuh dan aduh harus ngapain sih. Nah, itu tuh ya balik lagi ke diri sendiri. Kamu bisanya apa gitu kan? Kalau saya sendiri ya, saya sendiri. Kamu bisanya apa? Kamu bisa bikin gini dan kamu seneng karena memang ini passion ya, udah saya nggak berat gitu loh Mbak, jalan ini saya nggak berat. Kalau saya cuma sekedar bikin-bikin saya nggak berat. Yang berat adalah promosinya, jualannya. Itu tuh yang berat banget. Kadang ada sisi jenuh, sisi bosen, apalagi kalau kita udah bikin banyak ternyata nggak laku kan ya Mbak responnya. Aduh kok kayaknya kurang diminati. Sekarang Nah, membenari gitu dalam di hati. situ tuh down banget. Kalau kalau misalkan jenuh bikin-bikin enggak, kalau jenuh bikin-bikin saya sih enggak, cuman saya jenuh dengan rutinitas saya harus karena masih sendiri ya, jadi saya harus bales chat, saya harus bikin pesanan, saya harus ya taulah Mbak Ria ya packing sendiri gitu kan. Terus di sini tuh manajemen waktunya tuh pusing. Nah di situ tuh saya jenuhnya tuh sebenarnya di situ. Tapi balik lagi kalau kamu nggak begini, kamu tuh mau ngapain? Kamu hidupmu tuh kayak nggak bermanfaat banget gitu loh Mbak. Jadi akhirnya ya mau itu harus deniknya terus bertumbuh dan memang cita-cita saya dari dulu sih saya pengen apa ya namanya punya penghasilan di rumah sambil jaga anak-anak sebenarnya baliknya ke situ sih Mbak jadi nyenengin anak-anak lah gitu ya udah bisa saya begini bukan putus asa ya bukan putus asa jadi karena memang gimana saya harus mempertahankan yang Sebetulnya sudah kalau ada aku gitu boleh simpulin balik ke motivasi kali ya Mbak. Motivasi betul bikin betul bisnisnya itu apa gitu. Kalau uh, 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 gimana ya, memang keadaannya gitu. Kalau misalnya kita masih membuat ini sebagai sampingan, terus nanti nggak apa-apa deh kan uang bulanan masih ada dari suami misalnya gitu. Atau masih masih punya gajian ya 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 nggak bisa semenggebu-gebu orang yang memang penghasilan utamanya ya dari sini dari gitu. situ Betul, jadi nggak bisa benar Mbak disepelein. Motivasi itu iya ternyata waktu dulu core-nya ngaruh gitu. kayak waktu saya masih kerja saya bikinnya asal-asal saya kadang jualan kadang enggak karena merasa oh aman saya sungguhnya penghasilan nah kalau sekarang kan meskipun ada dari suami tapi kan
kita pengen menyenangkan diri sendiri, pengen juga ke anak-anak gitu kan ya Mbak. Jadi mau nggak mau saya harus punya punya pemasukan gitu di sisi situ, saya harus bertahan bertahan di The Nix ini karena Ya, saya memang mampunya di ini gitu. kalau nggak punya motivasi yang kuat, rasanya nggak mungkin sampai 10 tahun ya, Mbak. Pasti Iya, berhenti dari kapan tahu, dari udahlah kapan. gitu ya, udahlah. Pasti Dan banget ada momen-momen bosen, jenuh gitu. Dan seperti yang Mbak Dewi bilang tadi, kita itu crafter memang, apalagi yang hobi bikin-bikin, rasanya nggak bosen mainan manik-manik, pikirin desain. Tapi ketika sampai foto, nulis caption, terus marketing. Nah, saya sharing sedikit ya Mbak. Saya juga mengalami hal yang sama seperti Mbak Dewi. Dan yang saya lakukan adalah coba deh tanya diri sendiri, kamu tuh sukanya oke bikin-bikin misalnya. Oke, mikirin ini ketemu warna ini, campur ini, bikin ini, terus hasilnya bagus, terus suka. Nah, saya akan minta bantuan teman saya. Jadi saya membuka diri untuk oke teman saya yang looknya model banget nih gitu misalnya. Bantuin dong, mau nggak fotoin barang gue nih gitu misalnya. Dan biasanya teman kita kan sayang ya sama kita. Mereka senang bisnis kita juga tumbuh, ya ayo 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 gitu. Terus nanti kita seru-seruan foto bareng, terus habis itu mana sini gue upload juga gitu misalnya kayak. Jadi ternyata ketika kita membuka diri dan memahami diri kita tuh mampunya yang mana, terus mana pekerjaan yang bisa kita delegasikan, itu rasanya jauh lebih ringan. Kalau misalnya udah punya uang, mungkin mau hire foto produk yang lebih profesional, boleh banget juga gitu. Jadi boleh setahu banget. saya, brand-brand besar juga nggak semuanya di foto sendiri kok. Mereka tuh kalau udah Bener. jadi, dikirim aja langsung ke jasa foto gitu. Nanti udah diedit, udah rapi. Bahkan ada juga yang sampai hire jasa konten sosial media. Makanya saya selalu bilang kalau pasang harga jangan banget jangan terlalu murah. Kemurahan. Iya. Karena kita juga mikir dari sisi promosi, sisi bahan dan yang lain-lainnya ya, kemasan karena kemasan juga pengaruh. Terus ini Mbak, kalau saya ya, karena kita mainnya di crafter, di yang limited ya produknya, akan beda dengan kecuali kita sudah mampu, kita udah punya karyawan banyak yang bisa membuat massal bros yang kita desain. Ya. Tapi kalau masih kayak kita, kayak saya yang ya paling banyak cuma 12 pieces, paling banyak paling cuma 20 lah gitu. Kita harus pakai jasa foto, udah gitu baru selesai fotonya brosnya udah habis. Kan itu berat banget ya. Ya, berat banget. Berat banget ya. Makanya akhirnya ya udah saya bertahan dengan model, jadi saya sendiri modelnya, terus kadang sampai selesai diedit bosnya ternyata udah nggak ada, itu juga udah sering sih. Jadi udah jadi dipakai ternyata brosnya nggak bisa dibikin ulang, ya sedihnya di situ sih. Ya harus belajar foto mau nggak mau gitu. Aduh Mbak, tapi aku nggak pede banget nih kalau di foto muncul di depan kamera. Ya udah nanti jualannya nggak laku loh, segitu-segitu aja loh. Bener Mbak, harus kepepet, semua tuh harus kepepet. Iya betul. Saya harus juga kepepet. Apa sih Mbak, kita backgroundnya nggak ada fotografi, nggak ada Iya betul. gitu, nggak ada, cuma seneng aja. Belajar ya otodidak aja sih, ngeliatin di itu gimana cara ngedit foto, gimana itu. Wah, foto sendiri dulu nggak pede banget, tapi ya beruntung punya sahabat-sahabat yang saling mendukung. Yes, betul. Akhirnya mau nggak mau. Si teman-teman kita ini yang mungkin nggak akan beli kalau di aku, karena kebetulan teman-teman si circle terdekat nggak ada yang suka pakai aksesoris, jadi mungkin mereka nggak akan pernah beli gelang saya gitu. Tapi dengan justru mereka ikut bantuin foto, bantuin promosi, atau bantuin kalau ada hadiah, pokoknya pesennya di kita gitu misalnya, atau sekedar foto kalau lewat di Instagramnya like, udah nggak usah dibaca captionnya, like aja dulu, like gitu. Terus itu mereka berharga gitu. Satu pertanyaan terakhir kali ya Mbak, karena kan ini juga udah satu pertanyaan dari Mbak Tika, lokalidn.id. Mbak Dewi, sharing dong bagaimana kita membuat value brand kita di mata target market yang masih memperhitungkan soal harga produk handmade yang katanya mahal. Oke. Gimana tuh Mbak cara membuat itu sebenarnya dari awal kita buka brand, kita harus punya ini Mbak, jadi punya konsep
kamu tuh mau bikin apa, terus kita tuh mau bikin apa, konsepnya di mana ya. Dan penting itu di kategori target. Kita mau targetnya kemana sih? Jadi penting banget itu di awal adalah target konsumen kita. Misalnya kalau saya ya, saya adalah targetnya umur 25 tahun sampai 55 sampai 60 tahun lah. Nah, wanita yang bekerja ya, bekerja. Karena dari hasil riset saya, kalau ibu-ibu di rumah atau ibu-ibu yang cuma biasa, mana suka sih pakai aksesoris gitu kan. Dan perginya juga jarang kan. Nah, dari target yang itu aja kita udah tahu, oh target market kita tuh seperti ini. Jadi kita harus bikin brosnya seperti ini, yang harganya sekian. Nah, kalau kita mau dihargain brand kita dengan dikenal dengan, oh misalkan The Nix, ciri khasnya batu-batu nih harganya kok mahal-mahal ya gitu. Nah, balik lagi, sebenarnya kalau misalkan ada orang bilang mahal, oh oke, berarti dia bukan target saya gitu, bukan target konsumen saya. Sebenarnya nggak usah berkecil hati sih, dari awal aja kita sudah konsepin, kamu mau bangun brand mau dibawa kemana, kita mau dibawa kemana, mau mau jadi kelas middle atau yang bawah atau mau yang high class gitu kan ya. Jadi kalau misalkan saya nih, saya sendiri middle ya, jadi masih masih terjangkau lah harganya, nggak mahal-mahal banget, nggak sampai itu. Nah di situ jadi dengan konsep yang awal ada itu akhirnya konsisten lah kita mulai bikin dengan kriteria yang seperti itu. Sebenarnya di situ sih Mbak. Jadi di awal penting, nggak semua kita harus bikin dari yang murah sampai yang mahal tuh, nggak, capek. Capek. Kita capek marketingnya, kita capek waktunya, capek produksinya. Jadi mendingan ambil aja, kamu ada di range yang mana, kamu ada di mau yang dijual di yang mana gitu. Nah di situ tuh penting. Dan satu lagi, kalau sekarang zaman konten ya Mbak, bikin konten yang menunjang. Jadi kamu jual brand mahal, pengen orang dikenal yang pakai itu orang kantoran, tapi kamu bikinnya bikin kontennya konten yang alay-alay gitu deh Mbak, kan orang nggak suka kan ya. Jadi sebenarnya penting di marketing juga sih, kita mempertahankan brand kita itu penting dari sisi marketing dan konsep yang di awal yang akan kita bangun mau seperti apa gitu. Sebenarnya kalau mau bisnis itu nggak bisa udah jalanin aja lah nanti mau gimana, itu nggak jadi, sebenarnya nggak jadi itu kalau kayak gitu. Sebenarnya itu harus tahu dari awal kita tuh maunya apa, ngenalin diri sendiri, kamu maunya apa, kamu bisanya apa gitu. Jadi insya Allah nanti kedepannya jalannya dimudahkan. Iya, aku yakin di rumah teman-teman crafters juga banyak yang ngangguk-ngangguk kayak saya dari tadi. Ya, bener Mbak. Ya, gitu. Karena yang disampaikan tadi itu semuanya beda ya. Kalau udah pengalaman 10 tahun tuh udah teruji, udah terbukti bahwa yang Mbak Dewi sampaikan bukan sekedar tips dan trik gitu. Memang jalannya seperti itu gitu, dan nggak bisa kita menyenangkan semua customer. Jadi udah harus tahan, Iya. punya shield atau punya Iya, ya kayak batasan, ya batasan. gitu. Ini bukan customer kita. Mbak ini kayak mahal banget. Dalam hati enggak ini enggak mahal gitu. Kayak enggak. Iya, betul. Walaupun dia Dari promo situ kita halus ya. menghargai diri sendiri loh, Mbak. Kita menghargai diri sendiri. Dari situ kita menghargai, aduh kok ditawar, berarti misalkan kita kasih, ya udah deh segini aja, berarti kan kita nggak menghargai diri sendiri dong. Kita, karena dari situ, dari satu bros saja, saya sudah memasukkan biaya bahan, biaya packing, promosi, dan biaya kerja saya sendiri. Saya gaji dong. Saya bikin ini, saya mau ngambil upah berapa. Dan di situ ada laba. Jadi banyak komponennya. Orang nggak bisa jual murah. Saya kadang mikir, bahannya aja segini, kok dia bisa jual, dia nggak menghargai diri sendiri berarti ya. Maksudnya nggak bisa, itu akan kesulitan saat dia dapat orderan banyak. Iya, betul. Yang ada hanya kerja keras, cuman nggak dapat hasil gitu. Capek doang gitu. Jadi penting aja sih kalau betul, bahas harga tuh juga panjang ya Mbak. Tapi intinya kita kadang kita suka mikir gini sih Mbak, kalau menurut aku, apalagi teman-teman crafters pemula ya, suka lah Mbak aku usaha rumahan gitu kan, kayak paling banyak juga orderannya selusin gitu, paling juga tetangga-tetangga aja gitu. Nah justru perasaan yang kayak gitu yang menurut aku yang harus dihilangkan. Apalagi sekarang di online kita tuh nggak tahu produk itu tuh sampai kemana, sampai ke pelosok kota apa, atau bahkan ke luar negeri. Kalau ke luar negeri, betul. Live kita dari awal, sebetulnya saya baca ada satu komen yang can you speak in English so that we can saya tadi baca
the the live session gitu kan. Artinya kan, ih, saya di Jakarta, Mbak Dewi di Semarang, ternyata ini sampai ke negara atau sampai di kota yang orang nggak ngerti nih kita ngomong apa gitu. Tapi dia pengen tahu seluas itu dunia online itu. Jadi jangan berkecil hati bahwa setuju ya Mbak aduh ya. kecil Mbak gitu, cuma laku 1, 2. Itu harus benar-benar mindset yang harus diganti dan dihilangkan. Dan kalau misalnya kita udah siap dengan kasih harga yang pantas, terus penghargaan juga ke diri kita sendiri, nanti someday kalau ada yang order 1.000 gimana? Kalau udah terlalu murah, nggak bisa nanti betul. kita murah. Pasti kan mereka nawar lagi kan? Pasti nawar lagi. Mereka mau harga yang sama, dijual 1.000. Maksudnya 1.000 pieces dengan harga ecer. Pasti kan mereka minta harga Jangan apa ya, jangan berkecil hati. Ilmu juga kalian bisa dapat dari mana aja, teman-teman bisa dapat dari mana aja. Banyak juga webinar yang gratis kan Mbak, dari pemerintah ada, itu dimanfaatin. Penting banget dimanfaatin. Saya juga pernah ikut seperti itu, jadi tahu sebenarnya, jadi baca ke diri sendiri. Saya tuh mampunya di mana sih gitu, usaha saya sejauh apa gitu. Sebenarnya itu penting loh, meskipun nanti tugas-tugasnya agak berat yang kita nggak pernah kerjakan, tapi itu tantangan buat diri sendiri, buat nambah pengalaman. Nggak usah takut. Dan satu hal yang langkah yang menurut saya paling gampang dilakukan adalah dengan salah satunya ikutan ngobrol kayak gini kan, walaupun kita di rumah itu juga salah satu ya, karena crafting itu nggak cuma tentang jajan manik-manik aja, bosen ya kok bosennya gitu kalau cuma sekedar tutorial bikin jualan. Saya yang bikin tutorial juga bosen kalau misalnya cuma sekedar apa namanya manik-manik terus. Ternyata ngobrol-ngobrol kayak gini itu kita merasa bahwa kita tuh punya komunitas, kita melakukan hal yang sama, punya hobi yang sama, ketemu teman-teman yang ternyata ada ya yang suka manik-manik juga. Aku pikir cuma aku doang gitu. Itu ternyata penting banget, penting banget, nggak sendiri gitu ya nggak sih Mbak? Betul. Itu pas saya udah mulai nggak kerja itu komunitas berasa banget Mbak. Kita kan di rumah aja nih, cuman ketemu sama anak-anak sama suami, nggak punya teman, nggak punya apa, nggak pernah keluar rumah, paling cuma say hello sama tetangga. Di situ tuh stresnya tuh ada. Nah, tapi dengan kita punya komunitas, punya teman-teman yang saling mendukung, itu bisa motivasi kita untuk lebih baik, untuk bahagia. Jadi intinya, kamu bisa lah, kamu bisa bahagia gitu. Jangan cuman kamu bisa bahagia, bisa sukses lewat usaha handmade ini. Itu bukan sekedar ucapan, itu banyak kok yang udah membuktikan. Gitu deh ceritanya teman-teman. Thank you so much Mbak Dewi udah sharing banyak banget hal yang saya buat diri saya sendiri. Semoga teman-teman crafters juga di rumah bisa dapat manfaatnya ya. Mbak Dewi mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya udah deh. Nanti kalau misalkan teman-teman bingung, nggak apa-apa kok, DM saya cerita-cerita, nggak apa-apa. Nggak masalah. Betul. Mbak Dewi itu Instagramnya di @theNextCollection ya. Itu udah saya tulis juga. @thenext.collection. thenext.collection. Dan ya, silakan dilihat, nanti teman-teman akan percaya deh kalau sama saya kalau Mbak Dewi itu patut jadi idola. Keren banget loh Mbak Ria, aku pada aku. Kapan-kapan kita sharing lagi ya Mbak Ria ya. Nanti kita bahas topik yang lain juga nggak apa-apa ya. Gitu. Terima kasih sekali lagi Mbak Dewi, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Teman-teman crafter juga, terima kasih banyak yang udah join, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Dadah.